bareng Wakil Rakyat. Selamat siang Bapak. Siang. Pak Cecep, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi tuh sebenarnya janjiannya agak tadi, tapi ternyata ada rapat paripurna lagi. Ngebahas apa Pak sekarang di DPRD? Paripurna ya. Kebetulan hari ini paripurna APBD perubahan. Sama APBD ya. paripurna tata tertib DPRD. Jadi lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Kalau akhir tahun biasanya pertama kesibukan ya Pak? Cukup lumayan dengan Cukup waktu yang lumayan. sempit, banyak PR yang harus kita kerjakan, Banyak harus kita PR. selesaikan. Apalagi tambah dengan musim hujan, banyak yang sakit. Komplit. Kita nggak ngomongin anggaran dulu, kita nggak ngomongin tentang hasil rapatnya Ya. seperti apa. Kita ngomongin tentang lingkungan Pak. Sekarang Oke. lagi musim hujan. Lagi banyak yang sakit, terus juga kadang ada beberapa tempat yang ternyata terkena bencana. Ada imbasnya nggak sih Pak tentang krisis iklim sekarang, kayak lagi curah hujan lagi tinggi di Kabupaten Tasikmalaya? Ya, Itu gimana Pak? sangat luar biasa imbasnya gitu kan. Apalagi kalau kita tahu berdasarkan data itu Kabupaten Tasikmalaya kan rawan bencana itu kedua. Oke, kedua Setelah ya. Garut ternyata. ya. Sama-sama di Jawa Barat. Ini makanya dengan curah hujan yang tidak teratur juga tidak menentu gitu kan. Ini luar biasa, banyak daerah-daerah yang di Tasik yang terkena imbas dari perubahan iklim. Daerah mana saja itu Pak kalau boleh tahu? Itu kemarin daerah selatan tuh banyak. Daerah Cikatomas itu kan banyak bencana. Ujung Gambir juga ada. Bencananya lebih ke banjir, tanah longsor atau apa Pak? Banjir, longsor juga ada. Jadi emang lagi ini ya, kasusnya sekarang temuannya banyak Pak? Banyak. Di daerah di Tasikmalaya karena memang iklim yang tidak menentu sekarang ya kan. Kalau dulu itu ada istilah kalau ujungnya berber hujan, kalau nggak berberan panas. Kalau sekarang udah nggak ngaruh kayak gitu ya Pak Nggak ya. berberan juga Nggak itu berberan hujan hujan kemarin. bener. Apa sih yang disiapin sama pemerintah Pak untuk menyikapi iklim yang seperti sekarang? Ya kalau persiapannya pertama ya dari mitigasinya juga mungkinnya dari awal. Terus penanganan, penanggulangan kayak gitulah. Karena kan kalau berbicara bencana ini penanganannya ada di BPBD ya, kalau di tingkat kabupaten. Maka berbagai hal juga banyak DPRD ini berkoordinasi juga dengan dengan dinas-dinas terkait yang menangani bencana itu. Pencegahannya seperti apa Pak? Pencegahannya yang komplit harus ditanya ke dinas sebenarnya. Kalau kita Kira-kira kayak mendalam, gimana tuh Pak? Menurut Bapak pencegahannya agar meminimalisir mungkin ya bencana dan juga korban? ya kalau meminimalisir sih boleh ya. Kalau pencegahan ya sudah ada roadmapnya mungkin di pemerintahan ini. Yaitu di dinas teknisnya di BPBD. Di gitu. BPBD. Ya kalau alam kan kita siapa yang tahu gitu. Betul, Tapi minimal kita harus memperhatikan apa sih yang menjadikan bencana itu salah satu indikatornya. Kayak kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kayak gitu kan. Berarti kan ini adalah PR bersama bahwa faktornya ada dari kebijakan, ada dari anggaran, ada dari manusia juga, dari lingkungan, termasuk juga dari sektor-sektor yang lain yang memang tidak bisa menjaga lingkungannya ini tetap bersih dan terjaga sedemikian rupa. Kalau indikatornya sendiri kan tadi banyak ya Pak, tidak hanya dari alam gitu kan, ada juga dari kelalaian manusia dan lain sebagainya. Indikator-indikator itu sejauh ini di Kabupaten Tasikmalaya yang paling menyebabkan terjadinya bencana itu apa Pak, indikator yang paling utama? Salah satunya penebangan secara liar. Masih banyak berarti di Kabupaten Tasikmalaya Pak? Sepertinya begitu. Karena itu buktinya kan ada banjir dan lain sebagainya, longsor. Sudah ada langkah-langkah dari pemerintah untuk menanggulangi itu? Ya, ada langkah-langkah konkret dari pemerintah kalau kita berbicara regulasi ya di DPRD. Regulasinya sudah sedemikian rupa kita siapkan itu. Regulasi pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Kalau khusus di kabupaten kita juga sudah punya perda perlindungan lahan pertanian. Kita sudah punya perda yang terdekat itu di tahun 2021 itu adalah perda tentang persampahan. Karena kompleks juga kan ini juga banyak menimbulkan banjir-banjir. Betul sekali. Kita udah berkontribusi karena di DPRD ini tugasnya hanya budgeting, kontrol dan legislasi kan. Nah, kira-kira tusi kita itu dimanfaatkan ya dalam hal salah satunya adalah
legislasi, yaitu kita menyiapkan payung hukum. Oke, payung hukum sebenarnya sudah ada perdanya ya Sudah tentang kebencanaan pun begitu juga dengan sampah dan sebagainya. Sejauh ini implementasinya sudah sampai mana Pak terkait perda itu? Kebetulan kan perda-perda tersebut itu sekarang implementasinya sudah disebar ke tataran teknis dinas terkait, kayak macam perlindungan lahan pertanian. Ya. Tidak bebas sekarang di Kabupaten Tasikmalaya untuk mempergunakan lahan. Oke. Harus dilihat tuh lahan pertanian atau bukan, lahan basah atau bukan, atau lahan yang memang bisa produktif atau gimana. Itu ada petanya di masing-masing dinas. Ada ya. Contoh katakan kalau seorang pengusaha mau buka properti misalnya, itu mereka kan tidak bebas enaknya tanah yang mana, itu sudah ada peta-petanya yang bisa dan tidak bisa. Itu salah satu implementasi dari perda itu ya. Nah kebetulan kalau perda persampahan baru kita lahirkan tahun kemarin dan baru diregistrasi oleh Biro Hukum di provinsi itu kira-kira bulan yang lalu lah. Nah ini Perda nomor 3 2021 alhamdulillah sudah ini. Tinggal nanti diikuti untuk eksekusinya oleh peraturan bupati. Isi perdanya tentang apa sih Pak? Salah satunya sih Perda itu mengatur tentang kewenangan ya. Kewenangan persampahan, karena kita tahu bahwa di Kabupaten Tasikmalaya TPS-nya sangat terbatas kan? Betul. Sangat terbatas, hanya di Nangkaleah gitu kan. Kira-kira kita kan banyak beberapa zona. Ini kita siapkan planningnya dari sekarang dan diatur dari regulasi itu. Termasuk juga ngasih sebagian kewenangan kepada pemerintah desa untuk menangani sampahnya sendiri. Oh, menangani sampahnya di dan lebih kita desa. tekankan juga di regulasi itu. Jadi bagaimana sampah ini menjadi produktif. Karena kalau saya ngobrol dengan ahli persampahan, sampah ini bisa menjadi nilai ekonomis. Bisa menjadi nilai ekonomis. Hanya ada sebagian aja yang suka dipakai Teh Riri yang itu kurang ekonomis nantinya. Jadi ada sampah kering itu, sampah basah itu sebenarnya bisa. Betul. Sampah organik, sampah non organik. Gitu. Sejauh ini sudah berjalankah soal itu Pak, penerapan bagaimana mengolah sampah menjadi lebih ekonomis di Kabupaten Tasik? Kalau para pemerhati lingkungan atau para aktivis di persampahan itu memang mereka sudah inisiatif sih sejak lama sebenarnya. Adanya bank sampah, ada bank sampah betul. Ada lain sebagainya, banyaklah gerakan-gerakan masyarakat ini yang memang peduli akan persampahan itu. Nah kemarin kita tahun lalu ada keterpanggilan lah dalam tusi kita. Ayo kita bikin, kebetulan Perda persampahan ini adalah salah satu inisiatif dari DPRD. Oke. Nah gitu, Perda yang dilahirkan secara inisiatif dari DPRD. Kebetulan saya juga ketua pansusnya kemarin persampahan itu. Jadi kadang memang melihat fenomena, kadang kalau kita ngomongin sampah kayak sesuatu hal yang tidak penting ya seolah-olah, tapi ternyata justru itu menjadi salah satu indikator juga dengan adanya bencana dan lain sebagainya di luar tentang iklim ataupun SDM yang memang ya seperti yang tadi kita bahas ya Pak. Nah kalau TPS sendiri di mana saja sih Pak, ada yang dipusatkan nggak kalau di Kabupaten Tasikmalaya? Di kecamatannya masuknya Tanjung Jaya kalau nggak salah. Tanjung Jaya. Itu di Nangkaleah ya. Di Nangkaleah. Itu yang kabupaten. Di kabupaten. TPS-nya gitu. Maka harus kita perbanyak sebenarnya. Karena tidak produktif juga ketika kita melihat fenomena permasalahan sampah ini. Kita masa sih misalnya dari Kadipaten harus diangkut ke. Betul. Nah, karena luas wilayahnya kan begitu luas ya Pak ya. Kita butuh TPS di sana sebenarnya. Kita butuh TPS di Karangnunggal. Kita butuh TPS di Taraju. Kira-kira kan begitu. Berbagai zona itu karena tidak akan cukup. Gitu. Sejauh ini apakah sudah ada langkah untuk menuju ke sana Pak? Kalau di perencanaan memang sudah ada. Sudah ada. Tinggal ya kita menunggu dukungan dari pimpinan, termasuk dukungan dari anggaran. Progresnya kayak gimana Pak kira-kira? Ya mudah-mudahan lah kita dapat support juga dari pusat tahun-tahun ini sampai tahun ke depan. Gitu. Kebutuhannya berarti kurang lebih berapa banyak tuh Pak? Apanya? Yang kita butuhkan untuk bisa akhirnya terrealisasi? Berapa TPS yang diperlukan? Kurang ya lebih? Minimal di tiap zona ada. Di tiap zona ya? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 1. Karena Kabupaten Tasikmalaya ini luas sekali ya Pak. Gak mungkin orang Cikatomas kirimnya ke Nangkaleah gitu kan logikanya ya. Apalagi BBM sekarang kan mahal. Nah relate juga dengan BBM berarti ya. Langkah dari pemerintah sudah mulai untuk melakukan perencanaan, tinggal menunggu. Sudah ada. Perencanaan sudah ada. Tinggal kita nunggu anggarannya saja sebenarnya. Ngomongin masalah anggaran, apakah ada dana atau anggaran menuju ke sana Pak? Itu yang menjadi permasalahan. Di lingkungan ini kan banyak permasalahan juga sebenarnya. Di lingkungan hidup. Permasalahannya sumber daya manusia pun jadi permasalahan. Kerusakan alam jadi permasalahan.
kebijakan juga ini jadi permasalahan, anggaran jadi permasalahan, termasuk mungkin pelaku-pelaku pengusaha juga menjadi permasalahan yang memang tidak bisa memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Begitu kira-kira. Nah itu kalau tadi kan berbicara tentang kerusakan lingkungan karena misalnya usaha itu ya Pak. Sejauh ini kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh misalnya lahan atau usaha penebangan hutan dan lain sebagainya itu di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa Pak? Ya kalau kita Tinggi, lihat, sedang atau kayak gimana Pak? lumayan lah. Itu buktinya kalau memang hutan kita utuh, hutan kita ini tidak rusak, tidak akan mungkin terjadi bencana yang besar. ya besar, gitu. Bencana. Tidak akan terjadi lah. Sudah ada langkah-langkah untuk mengantisipasi itu Pak? Ada Terkait dengan pengusaha misalnya Pak? Begini. Kalau masalah hutan kita juga kan permasalahannya juga dengan perhutani. Hutan-hutan kita ini memang geografisnya di kita. Oke. Tetapi secara pengelolaan Bukan sama pemerintah kabupaten. iya, bukan sama pemerintah kabupaten. Kalau Terry tahu yang di Galunggung sudah banyak Iya, itu benar, hutan, benar. di mana juga banyak dibuka pariwisata Iya, lokalnya. iya. Itu kan kebanyakan di hutan pinus apa gitu. Iya. Nah itu adalah pengelolaannya itu adalah perhutani, bukan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kita tahu objek wisata Galunggung. Ya. Lahan kabupatennya itu hanya beberapa hektar. Hanya sedikit berarti? Hanya sedikit, tapi lahan perhutaninya yang lebih luas. Nah ini maka perlu solusi ini kita harus kerjasama antara pemerintah daerah dengan sinergi ya Pak ya? kementerian atau dengan perhutaninya. Sudah ada sejauh ini kerjasama atau sinerginya? Upaya-upaya itu terus kita lakukan dan apalagi dari DPRD kita dorong pemerintah untuk melakukan itu. Karena banyak juga bukan hanya untuk menanggulangi bencana betul. tetapi di situ ada juga kreativitas masyarakat atau kreativitas desa-desa yang menjadikan lahan tersebut menjadi lahan produktif. Salah satunya tempat tujuan wisata. Nah ini maka harus kita dorong biar imbasnya kemana-mana nih. Kalau kita dorong kerjasama pemerintah daerah dengan perhutani, satu kita juga bisa mengawal kebijakan tentang desa. Gitu. Karena banyak desa juga yang menjadikan lahan tersebut menjadi produktif. Betul. Tapi kan kita juga harus berpikir setelah lahan itu produktif apa keuntungannya untuk desa tersebut, apa keuntungannya untuk Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu kan harus ada hasil yang jelas. Maka itu solusinya harus ada kerjasama atau MOU. Kita dorong terus dari DPRD. Dan sejauh ini memang sudah mulai berjalan untuk ke arah sana berarti ya Pak ya? Sinergi kita dorong terus karena sudah banyak. Yang kita tahu kan hampir di semua wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat dapil saya itu di Sodong Hilir sudah banyak wisata yang dibuka. Dan itu memang lahannya adalah milik perhutani. Tetapi kita lebih asik kan ketika dimanfaatkan secara produktif, insya Allah hutan itu tidak akan rusak. Iya betul. Kalau tepat guna juga ya Pak ya berarti ya. Dan memang kalau misalnya pengalihan fungsi dari lahan hutan misalnya kayak gitu menjadi lahan produktif di Kabupaten Tasikmalaya sudah seberapa persen kira-kira Pak banyaknya? Kalau ditanya persentase saya kurang tahu ya. Kurang lebih deh kira-kira. Tetapi yang saya lihat banyak atau masih skalanya masih boleh dibilang ini masih sudah banyak. Hampir di tiap wilayah yang memang geografis desa tersebut ada hutan pinusnya atau hutan apalah gitu yang kira itu sudah banyak sebenarnya, sudah banyak. Tapi regulasinya sudah ada diatur soal itu Pak. Kalau regulasi itu internal mungkinnya perhutani dengan apa mereka kan punya regulasi tersendiri. Justru di kitanya yang belum, yaitu solusinya harus didorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan perhutani tersebut. Saya sih lebih sepakat itu sebenarnya, saya mendorong itu. Karena memang kan bersinergi ya Pak. Akhirnya harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan perhutani untuk menyikapi dan tetap ini bisa menjadi lahan produksi yang produktif yang tetap aman, tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Jadi begini kan, kalau statusnya itu kan milik negara. Tetapi secara pengelolaan ada perhutani di sana. Tetapi kalau dibalikan lagi secara geografis ada di mana? Ada di Kabupaten Tasikmalaya. Betul kan? Nah, ini jadi jangan ada yang ego sebenarnya di sini. Ketika lahan ini bisa kita manfaatkan secara produktif, terus karena tema kita adalah bencana, bisa juga mungkin mengurangi dan mengantisipasi salah satu indikator terjadinya bencana dan sebagainya atau banjir dan katakanlah salah satunya kan ini asik nih kalau tidak ada ego. Benar sinergi apa ya? Kebijakan ini ayo kita bangun bersama-sama dengan dimulai dengan MOU diperjelas. Jadi kalau dikatakan iya memang yang mengelola perhutani, tapi ada di mana? Ada di Kabupaten Tasik. Boleh dong kita juga merasa memiliki kira-kira karena ini aset negara juga kan. Kita tinggal di sebuah negara yang sama dengan undang-undang yang sama. Apa salahnya sih bagian
kementerian lembaga-lembaga ini membangun kerjasama yang baik. Itu sih menurut saya. Tapi berarti memang sekarang proses menuju ke sana sedang dilakukan. Tapi berarti apakah sudah membuahkan hasil atau gimana Pak? Ya membuahkan hasil, cuman kan belum maksimal juga. Belum gitu. maksimal. Karena belum lihat juga MOU-nya seperti belum terjadi juga MOU-nya. Tapi kalau dirasakan kemanfaatannya sudah ada. Nah kita ingin sih sebenarnya secara maksimal kemanfaatannya itu, yaitu dibuktikan dengan keseriusan dari lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Itu ya. Kan kalau misalnya kita berbicara tentang regulasi itu kadang memang balik lagi kita butuhkan kerjasama yang baik. Kalau Kampung Naga sendiri nih Pak, ini salah satu boleh dibilang ikon ya. Banyak orang juga yang memang menjadi satu kebanggaan dan edukasi juga gitu kan untuk masyarakat. Dan kemarin saya mendengar kabar Kampung Naga banjir. Udah ada langkah-langkah dari pemerintah terkait itu Pak? Oh udah, karena itu kan situs yang harus kita prioritaskan gitu. Kalau ditanya, jadi kalau nanya ke pemerintah ya ke pemerintah nanya ini DPRD gimana kan saya statusnya di DPRD nih. Betul, ya di kita DPRD kayak gimana? Apalagi itu dapil saya selalu mendorong bahwa itu harus selalu diperhatikan gitu kan, karena ini wilayah kita, apalagi ini ikon yang tadi kita kata ini tujuan wisata juga gitu. Nah, alhamdulillah antisipasinya sudah dilakukan berarti Pak. Dinas-dinas terkait yang berhubungan untuk menangani itu. Kebanyakan kalau misalnya indikasi dari kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kebanyakan ini ya, menurut pandangan Bapak dari sektor apa-apa? Apakah SDM-nya atau faktor alam atau regulasi atau apa Pak kebanyakannya? Itu sih sebenarnya sangat berkaitan satu sama lain. Di sisi lain SDM yang kurang sadar dan peduli juga, itu kan berarti faktor SDM kita lah misalnya. Kita kurang peduli untuk penghijauan kembali, kita kurang peduli tentang alam. Termasuk ya faktor alam secara murni juga kan kita tidak bisa memprediksi sedemikian rupa ya, memastikan. Termasuk juga regulasi masih banyak yang harus dibenahi, dan tidak banyak semua ditaati gitu kan kira-kira. Ya kembali lagi itu faktor-faktor itu sangat berkaitan berarti ya. Kalau kebanyakan kalau misalnya agak sedikit balik lagi karena lingkungan Kabupaten Tasikmalaya ini hutannya tuh sangat luar biasa ya Pak ya, dan memang akhirnya beberapa fenomena terjadilah alih fungsi dari hutan menjadi lahan produktif yang tidak bisa diolah dengan baik yang akhirnya menimbulkan malah bencana. Langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh DPRD gitu kan untuk mengamankan itu tadi sudah ada kebijakannya, sudah berjalan kebijakannya itu. Sudah berjalan. Ada sanksi untuk mereka-mereka yang mungkin tidak mengindahkan itu. Sanksi untuk penebangan liar itu kan makanya kembali lagi tadi kebijakannya yang mana nih gitu kan. Ini pengelolanya siapa? Itu tentu pengambilan sanksi atau penegakan sanksi itu berbeda juga gitu. Karena itu ada misalnya di kepolisian atau di mana gitu kan. Nah, ada sih sanksi untuk yang orang yang memang tidak menaati. Sudah ada peraturannya berarti ya Pak? Peraturannya sudah jelas, sanksinya juga sudah jelas. Tinggal kesadarannya aja. Kesadarannya ini luar biasa sekali, karena kalau misalnya ngomongin masalah kesadaran ya edukasi masyarakatnya berarti memang selalu dilakukan juga berarti Pak? Iya, banyak juga. Itu kan di dinas banyak relawan-relawan gitu. Saya lihat tuh banyak relawan. Termasuk kita juga suka menyadarkan dalam momentum-momentum tertentu, mengingatkan lah gitu kira-kira. Apalagi lingkungan hidup ini kan sekarang juga satu dinas dengan PU ya. Jadi cukup lumayan gemuk tuh dinasnya. Jadi hanya bagian bidang. Padahal lingkungan hidup ini adalah urusan wajib pemerintah daerah. Itu juga menjadi sedikit kendala lah untuk permasalahan di lingkungan kita. Berarti memang kalau langkah yang bisa Bapak lakukan khususnya nih sebagai anggota DPRD untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan di Tasikmalaya ini seperti apa? Yang pertama mungkin kita harus juga menyadarkan kembali kepada masyarakat semua bahwa alam ini adalah tanggung jawab bersama. Edukasi. Langkahnya seperti apa ya? Salah satunya edukasi dengan kita turun ke masyarakat, itu langkah konkret. Kita punya sarana reses, kita juga punya sarana-sarana di fasilitas di dinas untuk berjumpa dengan masyarakat langsung, melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sambil mengedukasi akan pentingnya tanggung jawab bersama. Tentu regulasi sudah sangat kita siapkan, termasuk juga dukungan anggaran dan termasuk political will-nya dari pimpinan. Harus kita jaga, kita dorong, dan harus kita motivasi terus gitu. Karena kita
couplingnya itu adalah sebagai wakil masyarakat. Betul. Anggarannya gede nggak sih Pak untuk lingkungan hidup Pak? Nah itu tadi saya bilang kan permasalahan lingkungan ini ada beberapa. Selain satunya SDM, anggaran. salah satu anggaran. Berarti memang masih boleh dibilang belum maksimal ya? Belum, sangat belum belum maksimal. maksimal. Ada langkah untuk akhirnya bisa mendapatkan anggaran maksimal ini. Kalau kita berpangku pada APBD misalnya Pak, gitu kan, kita nunggu aja gitu kan. Solusi lain untuk bisa dapetin anggaran dari selain APBD untuk lingkungan hidup ini seperti apa Pak? Banyak aksesnya dari APBD provinsi, dari APBN, termasuk juga kalau pemerintah melakukan terobosan itu kerjasama juga dengan luar negeri, dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap lingkungan. Sudah Banyak dilakukan apakah sejauh ini Pak? ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus mengecek itu kepada bupati sudah dilakukan apa belum gitu kan gitu kira. Tapi ya itu karena kalau misalnya kita udah ngomongin ya anggaran ini salah satu permasalahan. Tapi kalau cuma ya anggarannya gimana dong Neng Mini misalnya gitu kan harus ada solusi lain Iya, ya Pak ya, harus dan solusi itu lain. adalah solusi yang tadi Bapak juga harapkan bisa dilakukan. Termasuk kan kita misalnya banyak perusahaan-perusahaan, banyak BUMN, tinggal kita akses aja. Sinergi dengan BUMN, dengan pengusaha, Banyak dengan lah. swasta. Yang berarti penting ya. mau nggak pemerintah? Nah, Gitu. mau nggak Pak? Mau nggak pemerintah tanya dong. Saya ini nggak, kan Pak? masyarakat, Oh iya, Bapak wakil masyarakat. masyarakat. Menurut Saya- Bapak mau saya- nggak? Hah? Menurut Bapak mau nggak? Kayaknya mau lah, harus dong. mau. Ini tugas. Betul, karena lingkungan hidup ini kan salah satu yang boleh dibilang panjang loh ya Pak ya panjang. ininya. Dan ini kompleks. Jadi ini sangat keterkaitan satu sama lain untuk menangani lingkungan. Ujung-ujungnya ke Ujung-ujung. perekonomian. Betul. Ngaruh nggak sih Pak tentang lingkungan hidup ke perekonomian? Ngaruh lah. Ngaruh. Seperti apa tuh? Kalau lingkungannya kotor gitu, lingkungannya nggak nyaman, ya nggak nyaman juga dipakai untuk aktivitas ekonomi. Jadi lingkungan itu harus bersih, harus nyaman gitu. Ini akan ada faktor yang besar terhadap perekonomian. Kesananya jadi ada krisis kepangan juga berarti Berkaitan, ya sangat berkaitan. Jadi memang lingkungan hidup ini tuh jangan kecil berarti anggarannya karena berkaitan dengan banyak sektor ya Pak ya. Terus kalau terlalu besar itu juga nanti protes. Nanti gimana yang lain yang protes? ini protes kan gitu kira-kira. Itu memang Maka dengan keterbatasan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya, saya harapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain yang bisa konsen terhadap lingkungan. Insya Allah kok banyak kok, bukan hanya di nasional, di internasional pun. Tetapi bagaimana kita bisa nggak, kita mau nggak melangkahnya gitu kira-kira. Tanya lagi katanya nanti ke DPRD siap kok kita Siap. sebagai wakil masyarakat untuk Siap. mendukung kebijakan-kebijakan Berarti itu kan kalau dan kayak langkah-langkah gini itu. lebih ke kesadaran ya Pak ya, kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat. Betul. Selain itu antisipasi atau langkah lain yang lebih konkret untuk menjaga lingkungan ini seperti apa? Ya kalau pemerintah sih sebenarnya langkah-langkahnya tidak keluar dari regulasi, dari kebijakan, dari anggaran. Ditanya sejauh mana lagi, ya kita sesuai dengan kemampuan kita gitu untuk langkah-langkah tersebut. Tetapi yang terpenting bahwa kalau ditanya pemerintah, ya saya rasa dan lihat udah peduli. DPRD sangat peduli. Sangat DPRD peduli juga. dengan Karena adanya banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah disiapkan Betul. ya Pak ya. Sesuai tusi kita aja. Pelindungan. butuh kita bahas pemerintah mengajukan anggaran untuk lingkungan, ya kita bahas dan kita setujui kalau toh itu memang realistis dan rasional. Pemerintah butuh regulasi untuk menopang itu gitu kan. Ya, kita hadirkan regulasi tersebut karena kita tusinya di sana. Setelah payung hukumnya ada, anggarannya disalurkan, masih kewajiban kita yang ketiga yaitu kontrol. Betul. Ada lagi ya selain perda sampah Pak yang sudah dilakukan oleh DPRD tentang lingkungan hidup? Tadi sampah yang sudah ada Ya, peraturannya. regulasinya sampah, perlindungan lahan pertanian gitu. Apalagi ya? Kehutanan, Perda dan investasi juga berkaitan kayaknya dengan lingkungan. Oke. Kita sudah lahirkan beberapa inisiatif dari DPRD tentang perda-perda yang memang mendukung untuk menjaga lingkungan ini. Saya rasa sangat berkaitan. Termasuk juga kalau misalnya tentang pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan hidup, sudah ada tempat pengaduannya kah? Itu ke dinas teknis. Berkaitan yakin dengan sudah ada. dinas sudah ada. Harapannya Bapak untuk lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sendiri seperti apa? Ya kalau harapan ideal kan kita ingin lingkungannya yang bagus, yang bersih, yang nyaman, yang bisa minim dari bencana gitu kan. Nah balik lagi harapan saya itu, ayo kita warga masyarakat sadar semuanya, pelaku ekonomi sadar semuanya,
pemegang kebijakan pun kita harus sadar semuanya bahwa alam ini sangat penting untuk kehidupan kita dan harus kita jaga semuanya. Ayo kita berbondong-bondong menjaga lingkungan, menjaga alam sesuai dengan kapasitas kita, di mana kita bertugas, di mana kita mempunyai kewenangan, di mana kita mempunyai kewajiban. Sinergi juga dilakukan lah oleh masyarakat, Harus. oleh pemerintah, dan Semua juga oleh kalangan. banyak pihak ya. Semua berarti. kalangan. Dan memang DPRD juga ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat sudah sangat melakukan banyak hal untuk menuju ke arah sana berarti ya, dengan Ya, adanya perda. sesuai tusi kita lah. Nextnya Pak, yang paling dekat akan apa? Yang paling dekat untuk terkait lingkungan hidup ini dari DPRD seperti apa kebijakannya? Kebijakan tentu kita akan mengawal apa yang kita hasilkan. Mengawal apa produk kita yang sudah dihasilkan, mengawal sampai itu bisa terimplementasi dengan baik. Berarti yang paling dekat adalah tentang Pengawalan. harapannya TPS tadi ya, Ya. berarti semoga direalisasikan. Karena TPS ini berarti kebutuhannya hampir setiap daerah ya Pak ya. Kita dorong terus untuk kebutuhan-kebutuhan lingkungan ini, kita dorong terus. Karena memang ter- masih belum ini banget ya Pak ya, masih belum apalagi seimbang. kalau kita 2 tahun terakhir ini kan sangat terpuruk. Betul. Dimanapun, daerah manapun, termasuk Pandemi ya. Kabupaten Tasikmalaya, dari kemampuan fiskal kita juga sangat terbatas gitu. Akhirnya kita harus merekatkan ikat pinggang ini supaya yang ini terakomodir kan begitu Betul. kira-kira. Nah, saya berharap sih sebenarnya ada kesadaran lah, yang pertama ada kesadaran. Dan Sinergi yang memang luar biasa, yang memang harus selalu digalakan berarti ya. Iya. Tidak satu tidak bisa. pihak nggak bisa seperti Tidak ada di sini harus yang hebat-hebat secara individu, nggak ada, nggak bisa. Atau satu lembaga ini. Masalahnya lingkungan ini tuh ngaruh ke yang lain itu Iya, sih gitu kan. iya, Saling lingkungan itu. berkaitan. Di lingkungan itu apapun ada. Betul. Masalahnya kompleks. Betul. Kalau kita tidak tangani bersama-sama, Iya. nol besar. Pemerintah punya anggaran, habis tuh anggaran, tapi yang ada di lingkungan tersebut tidak sadar juga, Iya. habis juga. Regulasi tidak ada apa artinya, nol besar kalau memang tidak bisa diimplementasikan. Gitu. Artinya di lingkungan ini memang perlu kesadaran bersama. Dan tingkat kesadaran untuk di Kabupaten Tasikmalaya sendiri untuk menjaga lingkungan seperti apa menurut pandangan Bapak? Teh Riri gimana? Warga kabupaten kan? Ada kabupaten Pak. Udah sadar belum? Saya sadar Pak. Hah? Saya eco driving Pak. Betul. Saya eco driving kalau di jalan. Ya, insya Allah lah. Insya Allah Karena ya. masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini udah Sudah pendidikannya udah mulai tinggi gitu kan. Semua juga insya Allah akan menyadari bahwa terpenting adalah kita harus peduli terhadap lingkungan. Saya berhusnuzon aja, udah semua udah pada sadar. Sudah lah. mulai sadar ya. Tinggal kita menata kembali apa yang sudah rusak, kita perbaiki gitu kan. Jangan melihat ke belakang, menyalahkan orang lain, tinggal ke depan aja, mana yang harus kita perbaiki. Mana yang belum sadar, ayo kita ajak supaya sadar untuk memperhatikan lingkungan dan mengurus lingkungannya. Luar biasa sekali. Ini Bapak sama lingkungan aja begitu perhatian, apalagi sama keluarga nih Pak kayaknya. Alhamdulillah. Ya, kita bagi-bagi aja kan perhatiannya gitu. Jadi tantangan-tantangan yang tadi Bapak sebutkan ini adalah sejauh ini adalah bentuknya sudah mulai dihempas ya, itu tantangannya. Kita sama-sama untuk lawan itu tantangan itu sampai akhirnya bisa terrealisasi. Karena banyak ya tantangan. Hidup ini kan indah. Nggak akan indah tanpa tantangan. Dan mudah-mudahan tantangan tadi bisa direalisasikan Mudah-mudahan. dengan baik dengan adanya DPRD sebagai wakil rakyat untuk akhirnya bisa semakin menjaga lingkungan lebih baik dengan banyak sekali kewenangan-kewenangan yang juga bisa dilakukan. Ya, kita mengajak aja dari lingkungan terkecil, dari keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dunia usaha. Ini harus sadarlah lingkungannya sendiri. Dan yang terkecil jangan yang besar-besar dulu tapi tidak ada aksinya gitu. Kita di rumah tangga misalnya atau di keluarga sadar akan lingkungannya gitu kan. Bagaimana kita membuang sampah tempat pada waktunya, bagaimana kita bisa mengelola sampah, memilah sampah gitu kan. Atau bahkan bagaimana kita berpikir bahwa sampah ini menjadi nilai ekonomis. Nilai ekonomis. Salah satunya itu kan. Begitu. Karena memang kalau kita ngomongin masalah lingkungan hidup kompleks itu ya, tidak hanya sampah tapi juga ada sektor-sektor lain yang memang juga harus kita perhatikan. Dari lingkungan terkecil aja. Dari terkecil dulu aja. Itu langkah konkret itu. Langkah konkret ya. Teh Riri di rumahnya harus bersih gitu. Bagaimana sampahnya bisa dipilah-pilah, gitu. edukasinya. Setelah di rumah banyak satu RT kira-kira, satu kepenuhan, satu desa gitu kan. Kalau udah sadar dari lingkungan terkecil, insya Allah lingkungan terbesarnya khususnya Kabupaten Tasikmalaya
akan lebih baik lagi. Yang pasti kalau bentuk hemat listrik, yang kayak gitu juga tuh penyelamatan lingkungan hidup kan Pak? Iya. Edukasi dari hal-hal kecil ya. Betul, hal-hal hemat kecil listrik, hemat air, Betul. terus juga ya itu tadi seperti yang tadi bilang eco driving juga gitu kan untuk mengurangi polusi. Itu penyelamatan dalam bentuk kecil, edukasi hal seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan dengan hal sederhana ya. Sederhana. Dari mulai lingkungan hal terkecil sederhana. aja dulu. Balik lagi kuncinya kesadaran. Nanti kalau hal-hal besarnya bagian Bapak berarti ya, dengan Ya. regulasinya, dengan kebijakannya, dengan anggarannya ya Pak ya. Dengan kita aja gitu kan gitu kira-kira. Jadi masyarakat dari hal terkecil Ya, saja. biasanya udah muncul masalah gitu baru Ya, kan ini. Nah, betul, makanya betul. saya mengajak lah kira-kira ayo kita dari lingkungan terkecil ini kita selesaikan masalah lingkungan ini. Ya, luar biasa sekali. Bapak terima kasih. Obrolan tentang lingkungan hidup kayaknya kalau dipanjangin akan sampai nanti maghrib gak? Iya. Betul. Soalnya seru ya, karena sektornya banyak soalnya. Banyak. Berkaitan gitu kan. Kalau misalnya ngomongin listrik nantinya, hemat listrik seperti apa? Listriknya jadi kebahas nantinya. Banyak Listriknya lah ya. mahal lagi. Iya, kebahas. BBM-nya naik. Kembalinya kemana? Buang sampahnya kemana? Ke Ujung-ujungnya LPG, ekonomi dan lain sebagainya. LPG-nya nanti nggak Udah. ada ke DME, DME-nya nggak ada nanti ke angin. Ya, Panjang sekali. Panjang banyak ya, karena memang paling berhubungan sekali berarti Betul. ya. Terima kasih Bapak Oke. waktunya, mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh kita semua, Bapak sebagai wakil rakyat ini benar-benar bisa memberikan satu kebijakan yang baik bersama dengan pemerintah dan juga sinergi dengan pihak-pihak lainnya. Semoga lingkungan di Tasikmalaya menjadi lebih baik lagi, bencananya Insya Allah. semakin berkurang Mudah-mudahan. dan cepat tanggap ketika ada bencana dan cepat perbaikannya juga itu makin luar biasa lagi. Amin. Sehat-sehat terus Bapak. Terima kasih. Karena lingkungan perlu orang seperti Bapak. Diminum dulu Pak, diminum Sama-sama. dulu. Biar Diminum semua dulu. sehat. Iya. Terima kasih ya.